Banyak pelajaran yang dapat kita pelajari dari kegiatan pramuka ini dengan bisnis. Pada saat kita mau memulai suatu bisnis, kita harus tahu dengan jelas tujuannya apa dan apa saja yang harus dipersiapkan. Tentunya kita harus mengetahui dengan lebih detail bisnis yang akan kita geluti. Ini sama persis pada saat suatu regu akan mulai perjalanan menuju ke pos pertama. Dia akan mempelajari dulu sandi yang diberikan, dan kita tidak dapat berjalan tanpa membaca sandi terlebih dulu. Salam sejahtera rich people. Selamat berjumpa kembali di Andal Growth Strategy. Kali ini kita akan belajar bisnis dari mencari jejak di pramuka. Dalam mengembangkan bisnis, saya teringat pada saat mengikuti kegiatan mencari jejak di pramuka yang dilakukan persis sama, sehingga kita bisa mempelajarinya dalam berjuang untuk sampai pada titik semula dan melewati pos-pos yang telah ditentukan. Saat saya di SMP, sekitar tahun 70-an, saya ikut pramuka dan saya ditunjuk sebagai kepala regu. Setiap akhir tahun, sekolah biasanya diadakan kemah di lapangan sekolah selama 3 hari 2 malam. Dan acara yang paling menarik adalah acara mencari jejak. Permainan mencari jejak ini memerlukan waktu hampir 1 harian penuh. Biasanya berangkat jam 8 pagi dan kembali lagi sekitar pukul 3 sore. Titik keberangkatan dimulai dari sekolah, dan setiap regu yang akan berangkat diberi petunjuk ada berapa pos yang harus dilalui. Dan misi kita adalah melalui semua pos yang telah ditentukan. Setiap regu mempunyai rute yang berbeda, walaupun jumlah pos yang harus dilalui sama. Pada titik keberangkatan, kita akan diberi sandi yang menunjukkan untuk ke pos berikutnya yang harus kita temukan. Dan di situ akan diberi tanda-tanda untuk menuju ke pos yang berikutnya. Setiap pos diberi nomor. Dan pos pertama untuk setiap regu nomornya bisa berbeda. Dengan mengacak pos yang harus dilalui oleh setiap regu, maka rute untuk setiap regu tidak ada yang sama. Sehingga setiap regu tidak bisa saling mencontek rutenya maupun sandinya. Di dalam perjalanan, kita harus jeli untuk melihat tanda-tanda yang ada di jalan. Dan setiap anggota regu harus mengetahui semua tujuan dan tanda untuk menuju ke pos yang mana. Di dalam perjalanan yang paling sulit adalah pada saat terjadi persimpangan jalan, di mana kita harus menentukan jalan yang mana yang harus diambil. Biasanya ada tanda yang harus kita baca. Tanda itu bisa berupa batu yang disusun, ranting yang dibuat untuk arah, atau daun-daun kering yang disusun. Bila terjadi salah arah, biasanya harus kembali lagi ke titik di mana kita mengalami kesalahan. Dan ini akan memakan waktu yang cukup lama. Jalannya juga tidak selalu tanah rata. Bisa jadi ada sungai yang harus dilewati dengan menggunakan kayu, atau jalan mendaki dan menurun. Jalanan seperti ini akan terasa pada saat hari mulai siang, di mana kita sudah mulai capek dan panas matahari yang menyengat, membuat kita mudah merasa lelah. Banyak pelajaran yang dapat kita pelajari dari kegiatan pramuka ini dengan bisnis. Pada saat kita mau memulai suatu bisnis, kita harus tahu dengan jelas tujuannya apa dan apa saja yang harus dipersiapkan. Tentunya kita harus mengetahui dengan lebih detail bisnis yang akan kita geluti. Ini sama persis pada saat suatu regu akan mulai perjalanan menuju ke pos pertama. Dia akan mempelajari dulu sandi yang diberikan. Dan kita tidak dapat berjalan tanpa membaca sandi terlebih dulu. Perjalanan mencari jejak dibagi menjadi beberapa pos. Walaupun kita mengetahui berapa pos yang harus kita lewati, fokus kita tetap pada pos pertama. Nah, di dalam bisnis, kita harus mempunyai master plan. Artinya, bisnis kita akan seperti apa. Kemudian dari master plan tersebut harus kita bagi.
menjadi goal tahunan. Jadi tahun ini kita akan mengejar apa, ukurannya apa, dan skill apa yang harus kita miliki. Setiap anggota regu harus mengetahui apa yang akan dituju dan rintangan atau tanda apa yang harus dicari pada saat kita berjalan. Bila yang mengetahui hanya kepala regu saja, maka akan sulit untuk melakukan perjalanan. Dengan membagi tugas dan secara bersama-sama memecahkan tanda-tanda yang ada di jalan akan lebih efektif dibandingkan dengan hanya kepala regunya saja yang tahu. Di dalam mengelola bisnis, setiap orang di dalam organisasi tersebut harus tahu tujuan atau goal dari perusahaan sesuai dengan porsinya masing-masing. Tanpa mereka tahu apa yang harus mereka kejar, maka akan sulit untuk mereka bertindak. Pada saat orang-orang yang ada di dalam perusahaan bekerja setiap hari, selalu ada persimpangan jalan, yaitu keputusan yang harus diambil untuk memilih yang mana yang harus dilakukan. Salah memilih akan mengakibatkan hasil yang berbeda. Saya sering melihat di perusahaan teknologi sering lembur hingga larut malam dan dilakukan hampir setiap hari. Ini sama seperti pada saat di pramuka kita berjalan siang hari di panas terik, kemudian berlari untuk mengejar pos berikutnya agar lebih cepat. Akhirnya tidak lebih cepat juga karena anggota regu itu akan mengalami kecapean. Baik rich people, sharing saya sampai di sini. Mudah-mudahan sharing saya kali ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan bisnis rich people. Bila ada yang ingin membahas kasus bisnis, dapat dituliskan di komen ini. Nanti akan saya jawab. Sampai jumpa minggu depan.